Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in a overflow. Night and your bones. Why are you look at me? Set on fire until Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cici Utami dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum semester 5. Saya membuat video tentang pembahasan kisas. Sebelum membahas tentang kisas ini, sebaiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita memulai video pembahasan tentang kisas. Tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu dasar hukum kisas, sanksi hukum pelaku, hikmat, dan tujuan dari hukum kisas. Yang pertama saya akan membahas tentang dalil yang menegaskannya. Dalam pelaksanaan kisas adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang mana artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat satu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu kiri kanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Selanjutnya, menurut Ahmad Hanafi, jarima kisas ada 5. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Yang kedua yaitu pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan. Yang keempat penganiayaan sengaja. Dan yang kelima adalah penganiayaan tidak sengaja. Selanjutnya saya akan membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisas atau disebut dengan hukuman mati. Ini berdasarkan pada Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 178. Yang kedua yaitu sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana semi sengaja adalah diat atau 100 onta berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah memerdekakan budak atau membayar diat. Ini berdasarkan Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 92. Yang dimaksud dengan diat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman mati. Diat ada 2 jenis. Pertama yaitu denda berat atau diat muhalazah. Denda berat di sini yang dimaksud ialah 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting diwajibkan denda berat karena yang pertama, sebagai ganti hukuman mati atau kisas yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh pembunuh sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur 3 tahun, masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun, masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu tentang pembunuhan semi sengaja.
Denda ini wajib dibayarkan oleh keluarganya. Denda ini diangsur selama 3 tahun dan dibayarkan setiap akhir-akhir tahun. Poin yang kedua tentang diat ini adalah denda ringan atau disebut dengan diat mukhafafah. Denda berat banyaknya 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5. 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 20 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayarkan oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jadi, jika denda tidak dapat dibayarkan dengan unta, maka wajib bayarnya dengan uang seharga unta. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham atau kira-kira sebanyak 37,44 kg perak. Kalau denda ini masuk bagian denda berat, ditambah sepertiganya. Ringannya denda itu dipandang dari 3 segi. Yang pertama yaitu jumlah yang dibagi 5, yang kedua diwajibkan atas keluarganya bersangkutan, yang ketiga diberi waktu selama 3 tahun. Berat denda dipandang dari 3 segi juga. Yang pertama yaitu jumlah denda harus dibagi 3, sedangkan jumlah umurnya lebih besar. Yang kedua yaitu denda diwajibkan atas yang membunuhnya itu sendiri. Yang ketiga, denda wajib dibayar tunai. Hukum qisas itu diberlakukan berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan bukti atau saksi yang lengkap dan tergantung atas tuntutan keluarga korban terbunuh itu. Artinya, jika keluarga korban yang terbunuh memberi maaf kepada pembunuh, maka hukuman qisas tidak diberlakukan oleh hakim, tetapi pembunuh dituntut membayar kepadanya keluarga terbunuh. Poin selanjutnya saya akan membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan. Sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang merdeka kepada hamba saya dan orang Islam membunuh kafir zimmi. Ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang merdeka membunuh seorang hamba saya dan orang Islam membunuh kafir zimmi. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa orang merdeka membunuh hamba saya dan orang Islam membunuh kafir zimmi tidak dikenakan sanksi hukuman qisas atau hukuman mati. Mereka berdalil kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang dapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan yang baik dan hendaklah diberi maaf, membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dikenakan qisas adalah orang yang merdeka yang membunuh orang merdeka dan hamba saya yang membunuh hamba saya. Terakhir yaitu hikmah hukuman qisas. Hikmah yang terkandung dalam penerapan hukuman qisas adalah terciptanya kehidupan yang aman dan tentram. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang mana artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Sekianlah video saya kali ini tentang pembahasan qisas. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton video saya dengan tenang. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan Anda tentang qisas. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenaan di hati Anda, saya mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa, dan saya menutup video kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.